10 tulah, bagian yang kedua. Musa mengambil jelaga dari tungku dan melemparkannya ke udara di depan Firaun. Tuhan berkata, "Jelaga ini akan menjadi debu halus dan manusia serta hewan akan mendapatkan bisul yang bernanah." Penyihir Firaun tidak dapat berdiri di hadapan Musa karena bisul yang menyerang mereka dan orang-orang Mesir. Namun Firaun tetap menolak untuk membiarkan umat Tuhan pergi. Tuhan mengirim Musa untuk memberitahu Firaun bahwa dia akan menunjukkan kekuatannya dengan mengirimkan hujan es terburuk yang pernah dialami Mesir. Siapapun yang tidak berlindung di dalam akan mempertaruhkan nyawa mereka. Para pejabat Firaun yang takut akan Tuhan membawa keluarga dan hewan mereka ke dalam rumah. Tetapi mereka yang mengabaikan Tuhan tetap tinggal di luar. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, badai yang dahsyat itu pun datang. Petir memenuhi langit dan hujan es besar pun berjatuhan. Mereka yang berada di luar pun mati karena hujan es itu. Namun badai tidak menimpa para budak yang tinggal di Goshen. "Saya telah berdosa, Tuhan benar," Firaun memberitahu Musa. "Aku akan membiarkanmu pergi." Musa pergi keluar dan mengulurkan tangannya kepada Tuhan. Guntur dan hujan es pun berhenti. Namun Firaun kemudian berubah pikiran dan dengan keras kepala menolak untuk membiarkan umat Tuhan pergi. Dia pikir dia bisa menentang Tuhan, tetapi Tuhan belum selesai dengan pekerjaan dan kuasanya. Musa memiliki peringatan lain untuk Firaun. Jika kamu menolak untuk membiarkan umat Tuhan pergi, dia akan membawa wabah belalang ke tanah. Suatu wabah yang kamu dan juga nenek moyangmu belum pernah lihat. Pejabat Firaun menasihatinya untuk membiarkan umat Tuhan itu pergi. Tetapi ketika Firaun mengetahui bahwa semua budak Ibrani akan pergi, dia hanya mengizinkan para pria untuk pergi dan menyembah Tuhan. Kemudian dia memerintahkan Musa dan Harun untuk pergi dari hadapannya. Maka Musa mengangkat tongkatnya ke atas Mesir. Angin timur bertiup sepanjang malam, membawa segerombolan belalang. Mereka menutupi tanah sehingga terlihat hitam dan memakan semua yang tumbuh di ladang, sampai tidak ada yang tersisa di tanaman atau di pohon-pohon. "Saya telah berdosa terhadap Tuhan," Firaun memberitahu Musa lagi. "Maafkan saya sekali lagi dan berdoalah kepada Tuhan untuk menghilangkan wabah mematikan ini." Ketika Musa meninggalkan Firaun dan berdoa, angin berubah arah dan bertiup dari barat membawa belalang ke Laut Merah. Tetapi Firaun menjadi keras kepala lagi. Dia mengingkari janjinya dan menolak untuk membiarkan umat Tuhan pergi. Musa mengulurkan tangannya dan kegelapan menyelimuti negeri itu selama 3 hari. Hanya di Goshen, di mana para budak Ibrani tinggal, ada cahaya. Orang-orang Mesir tidak bisa melihat satu dengan yang lainnya, ataupun mereka tidak bisa pergi kemana-mana karena kegelapan ada di mana-mana. Firaun memanggil Musa lagi. "Pergi dan sembahlah Tuhanmu. Bawalah wanita dan anak-anakmu juga. Tetapi kamu harus meninggalkan hewan-hewanmu." "Tidak, hewan-hewan kami juga harus pergi bersama kami.
karena kami memerlukannya untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan," kata Musa kepada Firaun. "Menyingkirlah dari pandanganku," kata Firaun kepada Musa. "Jangan pernah muncul di hadapanku lagi," katanya dengan marah kepada Musa. Lalu Musa menjawab dengan tegas, "Seperti yang kamu katakan, aku tidak akan muncul lagi di hadapanmu. Tetapi Tuhan punya satu tulah lagi untuk dikirim kepadamu dan bangsamu. Sekitar tengah malam, anak sulung dari setiap keluarga dan hewan akan mati, dan akan ada tangisan dan ratapan di mana-mana. Tetapi ini tidak akan terjadi kepada umat Tuhan." Kemudian Musa berbalik dan berjalan keluar dari istana. Umat Tuhan taat, dan setiap keluarga lalu mengorbankan seekor domba. Tuhan kemudian menyuruh mereka untuk menaruh sebagian dari darah domba yang disembelih itu ke dalam sebuah baskom. Kemudian dengan menggunakan seikat hisop yang dicelupkan ke dalam darah, mereka mengolesi bagian atas dan samping kusen pintu rumah mereka, dan mereka pun makan dagingnya. Tuhan berkata bahwa pada malam itu Dia akan melewati negeri itu untuk menghukum orang-orang Mesir. Tetapi jika Dia melihat darah di tiang pintu sebuah rumah, Dia akan melewatinya dan orang-orang di dalamnya akan selamat. Jadi orang Ibrani pun melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Malam itu umat Tuhan bersiap-siap untuk meninggalkan Mesir. Mereka duduk untuk makan bersama. Perayaan itu mereka sebut dengan Paskah, karena Tuhan akan melewati mereka. Musa menjelaskan bahwa perjamuan Paskah harus dirayakan setiap tahun. Dan ketika anak-anak bertanya apa artinya, mereka harus menjelaskan artinya dan menceritakan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan rumah-rumah yang berlumuran darah anak domba itu dan membebaskan umatnya. Pada tengah malam, Tuhan melewati negeri itu, dan putra sulung Firaun dan setiap keluarga Mesir ditemukan mati. Anak sulung dari setiap hewan juga mati. Ada tangisan dan ratapan di setiap rumah, kecuali rumah-rumah yang berlumuran darah di tiang pintu rumah mereka. Pada malam itu, Firaun memanggil Musa dan Harun, lalu dia berkata, "Pergilah, tinggalkanlah bangsaku, bawalah serta keluarga dan hewan-hewanmu." Orang-orang Ibrani itu lalu mengamasi barang-barang mereka. Orang Mesir takut bahwa mereka semua akan mati. Lalu mereka memberikan hadiah perak dan emas kepada orang Ibrani. "Cepat, pergilah dari sini," desak mereka kepada orang-orang Ibrani itu. Orang-orang Ibrani, umat Tuhan itu pun bergegas pergi dan begitu cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk menambahkan ragi ke dalam adonan yang mereka buat untuk roti. Mereka telah menjadi budak selama 430 tahun dan sekarang mereka bebas seperti yang telah Tuhan janjikan kepada mereka.